Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi ya dengan kami MBC Muscle Bike Channel. Ya guys, hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita jalan-jalan pagi, Satmori ya, Saturday morning riding. Semoga kawan-kawan semua sehat-sehat semua ya. Kalaupun ada yang sakit ya semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guys, topik bahasan pagi ini ya, ada satu topik gini guys. Jadi pekerjaan bisa merubah karaktermu. Nah, gimana maksudnya tuh? Nah, jadi gini guys. Ya, sebagai contoh nih, kita ya dari kecil itu dilahirkan itu sudah punya karakter sendiri guys ya. Misalnya dia orangnya pendiam, atau orangnya ekstrovert, suka berbicara, suka berkomunikasi, atau mungkin orangnya keras gitu kan. Atau males gitu kan. Nah, tempat kerja itu ternyata bisa merubah karakter seseorang guys. Jadi misalnya gini nih, ada si A misalnya ya. Ya, si A ini orangnya itu pemalas sekali gitu kan. Dari kecil pemalas, dan memang mungkin juga nggak dibiarin sama orang tuanya sampai lulus sekolah atau lulus kuliah pemalas gitu kan. Nah, tapi si A ini walaupun pemalas, tapi dia ini beruntung guys soal pekerjaan. Jadi setelah kuliah ya, atau setelah SMK gitu, dia lulus langsung dapat pekerjaan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Pekerjaannya di perusahaan asing lagi gitu kan, gaji gede gitu kan ya. Nah, tapi karena perusahaan asing guys, nah beda guys dengan perusahaan Indonesia guys. Prosedurnya banyak gitu kan, banyak yang harus dipatuhi. Jadi kalau mau melakukan ini prosedurnya A, B, C, D, E, Z. Kalau mau melakukan itu prosedurnya A, B, C, D, E, Z sampai Z gitu kan. Banyak sekali aturannya, termasuk urusan masuk kantor. Misalnya masuk kantor jam 7 pagi, telat dipotong gaji. Nah, si A ini yang pemalas ini, dulu waktu sekolah telat gitu kan. Akhirnya dia mikir guys, sekali dua kali telat tempat kerja, di akhir bulan gajian kepotong nih gitu kan. Kepotong lumayan sih gitu kan, lumayan nih kalau buat ngopi gitu kan. Ya, akhirnya si A ini mikir, aku harus ngikuti jadwal kantor nih. Nah, jadi niatnya awalnya itu cuman sekedar kepingin supaya bisa mengikuti jadwal dia bekerja di kantor. Karena kalau misalnya dia datang lewat jam 7 dipotong gitu kan. Akhirnya sehari, 2 hari gitu kan. Akhirnya sebulan, beberapa bulan, 1 tahun. Nah, si A ini ternyata akhirnya sudah terbiasa guys dengan yang namanya, oh kalau ada deadline segini ya saya harus comply, saya harus memenuhi itu gitu kan. Ya, kalau misalnya punya janji gini ya harus ditepati, jangan molor gitu kan. Akhirnya karakternya berubah guys. Jadi nggak hanya urusan pekerjaan dia tepat waktu, janji dia tepat waktu ya. Itu kalau masalahnya waktu. Kalau misalnya dia janji mau ngasih apa, dipenuhi juga, karena dia sudah tahu arti dari komitmen guys. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa pekerjaan bisa merubah karakter kita ya. Contoh lain misalnya, si A ini orang yang dibesarkan di lingkungan yang sekuler misalnya ya. Dia beragama, orang tuanya alhamdulillah muslim gitu ya misalnya, tapi dia lingkungannya lingkungan sekuler, sekolah-sekolah umum dari SD, SMP, SMA, kuliah umum, lulus guys. Terus masuk nih misalnya di sebuah perusahaan yang kebetulan pemiliknya ini seorang muslim yang taat, dan dia menerapkan kebijakan ketika azan tinggalkan pekerjaan sejenak,
sholat berjamaah. Jika tidak, didenda. Nah gitu kan. Awalnya dia sama nih, curi-curi waktu gitu kan, titip absen gitu kan. Atau sekedar nongol nanti pas sholatnya keluar gitu misalnya nih ya, misalnya. Nah sehari 2 hari bisa, akhirnya ketahuan juga, kena denda dia kan. Kena denda atau kena punishment lah gitu, apapun itu. Intinya don't do it gitu kan, don't do it man, gitu kan. If you want to work here, you follow what we rule, what our rule. Nah gitu kan ya. Nah terus kemudian akhirnya dia maksa-maksa ini, wis lah sholat gitu kan, ikut sholat jamaah, duhur ikut sholat jamaah gitu kan ya, terus asar ikut jamaah, seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah akhirnya dia juga sembari sholat jamaah, dia juga setelah sholat lama-lama apa nih ya, ada kultum nih, kajian singkat gitu kan. Awalnya dia ada kultum keluar, akhirnya satu saat dia tertarik juga gitu kan, ikutlah dia kultum gitu kan. Akhirnya dia seneng, akhirnya dia justru itu yang ditunggu setelah sholat gitu kan ya. Setelah sholat kemudian istighfar, berdoa ya, kemudian kultum gitu kan. Nah gitu kan. Nah terus semakin lama dia kerja di situ, semakin dia akhirnya nular sampai di luar jam kerja. Misalnya dia udah pulang sore sampai rumah, kemudian dia sholat tetap nyari tuh, tetap begitu azan langsung datang gitu. Bukan karena kerjaan lagi, tapi dia sudah terbentuk bahwa sebagai muslim misalnya ada azan ya sudah, habis itu kita sholat gitu kan, ke mushola kayak ke masjid kayak. Nah gitu guys, itu salah satu contoh guys. Contoh kedua ya mengenai kepekerjaan bisa merubah kita ya. Jadi guys, di dalam bekerja selain kita cari uang guys ya, itu tolong diperhatikan juga kultur yang ada di perusahaan itu ya. Kulturnya seperti apa, apakah akan membuat kita sebagai manusia itu lebih baik atau tidak, ataukah nggak ada efeknya sekali, itu hanya urusan uang, atau mungkin membuat kita menjadi lebih buruk. Nah gitu, ada guys. Misalnya lingkungannya itu lingkungan yang korup ya, kita yang nggak kenal namanya korupsi, itu akhirnya kenal, akhirnya harus terlibat. Nah itu tolong dipertimbangkan guys ya, tolong dipertimbangkan. Karena rugi guys, kita cari uang bukan untuk merusak diri kita gitu kan. Dan bahkan ada guys tempat-tempat kerja yang di situ dia bisa merubah orang yang kalem menjadi misalnya orang yang kasar, uring-uringan. Ada guys, salah satu contohnya di tempat kerja saya. Iya serius. Kenapa? Karena tempat kerja saya di pengeboran minyak itu, di situ adalah proyek yang di situ nilainya besar guys ya. Jadi kalau misalnya di pengeboran itu biasanya biaya pengeboran itu dihitung dalam satuan per day. Jadi misalnya gini, seluruh biaya pengeboran sumur dalam satu hari itu menghabiskan berapa biayanya. Anggap saja misalnya 100.000 US dollar ya. 100.000 US dollar itu kalau saya bilang rignya, menara bornya itu menara bor yang sudah 3 join itu harusnya. Jadi agak susah membayangkan, tapi anggap aja, terima aja bahwa itu adalah menara bor yang tinggi lah ya, bukan yang atau untuk sumur-sumur yang sudah menengah ke atas. Jadi maksudnya menengah dan dalam gitu ya. Nah kebayang aja uang 100.000 per hari, atau sekitar kalau sekarang kursnya mungkin anggap aja sekitar 1,6 M ya. Jadi selama ngebor guys, setiap hari perusahaan itu harus mengeluarkan uang minimal 1,6 M ya, dengan spek rig yang tertentu, dengan semua servis yang tertentu. Dan kalau misalnya ada downtime, artinya kerusakan alat sehingga tidak bisa melanjutkan ngebor, kita masih tetap harus, perusahaan masih harus tetap membayar 1,6 M per hari. Yang mana 1,6 M ketika downtime itu non produktif. Nah di situ orang mulai terpressure guys, mulai terpressure dengan sangat tinggi, karena dan dari situ
akhirnya ada beberapa orang yang karakternya berubah guys. Jadi yang awalnya kalem mungkin jadi tegas, atau mungkin tidak hanya tegas, jadi ngegas gitu. Gimana ini, kita harus begini, kita harus gini, kamu ngapain, kenapa kamu lakukan ini, seharusnya tidak begini, kayak begitu. Dan banyak yang saya lihat juga itu beberapa orang merasa berhak nembak orang di depan orang banyak hanya karena urusan ini. Nah gitu. Dan beberapa kawan saya juga sempat ngeluh gitu. Jadi intinya ada yang tidak cocok dia dengan ritme bekerjanya guys ya, karena itu bisa mempengaruhi psikis dan juga paling buruk bisa merubah karakter orang gitu. Jadi kawan saya bilang bahwa kawan itu istrinya itu curhat gitu ke sesama istri gitu ya. Jadi kok suamiku sekarang jadi ini ya, jadi agak temperamen gini ya. Dijelaskan situasi tempat kerjanya kayak gini. Nah gitu guys ya. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya nggak terpengaruh guys. Bagi saya mau digas orang ya bodo amat, intinya selama kita masih kerja sesuai prosedur, semua bisa dimitigasi, semua bisa di-manage. Wajar kalau ada orang misalnya, karena tidak semua orang bisa memanage pressure dalam pekerjaan guys ya. Nah misalnya kebetulan nih sialnya atasan saya misalnya orang yang tidak bisa memanage pressure sehingga dia ngegas ke saya, ya sudah, silahkan, bodo amat gitu. Maksudnya saya akan tetap kerja, comply. Urusan kamu merasa terpressure ini ya silahkan, karena saya juga terpressure, tapi saya lebih mampu memanage pressure yang saya terima gitu kan ya. Nah itu salah satu contoh pekerjaan yang bisa merubah karakter orang yang misalnya kalem menjadi agresif gitu ya. Nah gimana guys, sudah ada gambaran? Atau mungkin yang sudah punya pengalaman bisa di-sharing guys ya, supaya kawan-kawan kita yang lain bisa belajar, mungkin terutama kawan-kawan yang masih sekolah atau mungkin masih kuliah di sini, supaya ada gambaran gitu. Jadi supaya mikirnya bukan hanya pekerjaan gaji besar aja gitu. Karena kalau terutama di pengeboran guys, banyak guys yang namanya oh enak ya kerja di ini pengeboran ini setelah masuk apa, setelah masuk, setelah tahu pressernya seperti itu, ngomongnya apa, uang bukan segalanya, cie gitu kan. Jadi ini saya rasa sharingnya sangat penting ya buat kawan-kawan kita untuk belajar ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah gabung dengan kita. Untuk kawan-kawan yang baru join dengan kita, saya ucapkan selamat datang. Sampai jumpa lagi dengan kami MBC Muscle Bike Channel.